Berikut adalah 9 langkah penimbangan dengan dacin. Langkah pertama, gantungkan dacin pada dahan pohon atau palang rumah atau penyangga kaki 3. Langkah kedua, pastikan posisi batang dacin harus sejajar dengan mata orang yang akan membaca hasil penimbangan. Periksalah apakah dacin sudah tergantung kuat. Tarik batang dacin ke bawah kuat-kuat. Hal tersebut dilakukan untuk mengantisipasi terlepasnya dacin dan menimpa balita yang ditimbang. Langkah ketiga, geser bandul dacin pada angka 0. Batang dacin dikaitkan dengan tali pengaman. Langkah keempat, pasanglah celana timbang atau kotak timbang atau sarung timbang yang kosong pada dacin. Pastikan letak bandul geser pada angka 0. Langkah kelima, seimbangkan dacin yang sudah dibebani sarung timbang dengan cara memasukkan pasir ke dalam kantong plastik. Penggunaan pasir dilakukan agar proses penyeimbangan dapat dilakukan dengan mudah. Langkah 6, masukkan balita ke dalam sarung timbang dan seimbangkan dacin. Pada bagian ini dibutuhkan keterampilan dan kesabaran kader posyandu untuk membaca hasil penimbangan karena pada umumnya balita akan meronta dan membuat dacin sulit untuk diseimbangkan. Langkah ketujuh, tentukan berat badan balita dengan membaca angka di ujung bandul geser. Langkah 8, catat hasil penimbangan. Langkah ke-9, geser kembali bandul ke angka 0, letakkan batang dacin dalam tali pengaman. Setelah itu, anak dapat diturunkan. Selanjutnya, langkah-langkah pengisian KMS. Pertama, memilih KMS sesuai jenis kelamin. KMS untuk laki-laki berwarna biru dan KMS untuk anak perempuan berwarna merah muda. Selanjutnya, mengisi identitas anak dan orang tua pada halaman awal KMS atau Kartu Menuju Sehat. Ini merupakan salah satu contoh data identitasnya. Berikut gambar kurva pertumbuhan anak usia 0-24 bulan. Pada bagian vertikal terdapat berat badan dan bagian horizontal terdapat umur balita dalam bulan. Bisa dilihat terdapat grafik pertumbuhan berwarna hijau tua, hijau muda, kuning, dan putih. Pertumbuhan balita yang baik berada di grafik berwarna hijau tua. Selanjutnya, mengisi bulan lahir dan bulan penimbangan balita. Pertama, tulis bulan lahir anak pada kolom umur 0 bulan. Tulis bulan saat penimbangan pada kolom sesuai umurnya. Tulis semua kolom bulan penimbangan berikutnya secara berurutan. Kemudian, isi berat badan anak di bawah kolom bulan saat penimbangan. Lalu letakkan titik berat badan pada titik temu garis umur dan garis berat badan. Selanjutnya, hubungkan titik berat badan bulan ini dengan bulan lalu, jika bulan sebelumnya anak ditimbang. Hubungkan dalam bentuk garis lurus. Selanjutnya, menentukan status pertumbuhan anak. Status pertumbuhan anak dapat diketahui dengan dua cara, yaitu dengan menilai garis pertumbuhannya atau dengan menghitung kenaikan berat badan anak dibandingkan dengan kenaikan berat badan minimum atau KBM. Kesimpulan dari penentuan status pertumbuhan seperti tertera pada bagian bawah, yaitu ada naik dan tidak naik. Dikatakan naik bila grafik mengikuti garis pertumbuhan atau kenaikan berat badan sama dengan KBM atau lebih. Dan dikatakan tidak naik bila grafik menurun atau mendatar atau kenaikan berat badan kurang dari KBM. Bisa dilihat pada contoh anak lahir dengan berat badan 3 kg. Bulan berikutnya anak melakukan penimbangan dan berat badannya menjadi 3,9 kg. Hal ini menunjukkan bahwa berat badan anak meningkat 900 gram jika dibandingkan dengan KBM anak usia 1 bulan yaitu 800 gram dan grafik juga mengikuti garis pertumbuhan, maka pertumbuhan anak tersebut naik. Bila bulan selanjutnya anak tidak menimbang berat badan, maka diberi tanda strip atau dikosongkan, dan berat badan diisi kembali sesuai bulan anak tersebut kembali menimbang. Dan pada kolom pemberian ASI eksklusif, beri tanda centang bila pada bulan tersebut bayi masih diberi ASI saja tanpa makanan dan minuman lain. Bila diberi makanan lain selain ASI, bulan tersebut dan bulan berikutnya diisi tanda silang. Selanjutnya, mengisi catatan imunisasi dan pemberian vitamin A pada balita. Tanggal imunisasi dan pemberian vitamin A diisi setiap kali setelah imunisasi dan pemberian vitamin A diberikan. Penentuan status gizi balita.
WHO menyarankan menggunakan rumus set skor untuk meneliti dan memantau pertumbuhan balita. Pengukuran skor simpang baku atau set skor dapat diperoleh dengan mengurangi nilai individual subjek dengan nilai median baku rujukan pada umur yang bersangkutan, hasilnya dibagi dengan nilai simpang baku rujukan atau NSBR. Jika hasil pengukuran lebih besar dari nilai median, maka nilai simpang baku rujukan adalah hasil pengurangan plus 1 SD dengan median. Namun jika hasil pengukuran lebih rendah dibanding median, maka nilai simpang baku rujukan adalah hasil pengurangan median dengan min 1 SD. Berikut kategori dan ambang batas status gizi anak. Indeks antropometri yang sering digunakan yaitu berat badan menurut umur atau BB/U, tinggi badan menurut umur atau TB/U, dan berat badan menurut tinggi badan atau BB/TB. Ini merupakan kategori indeks berat badan menurut umur atau BB/U. Untuk kategori berat badan sangat kurang memiliki ambang batas kurang dari min 3 SD. Kategori berat badan kurang memiliki ambang batas min 3 SD sampai dengan kurang dari min 2 SD. Untuk kategori berat badan normal memiliki ambang batas min 2 SD sampai dengan plus 1 SD, dan kategori risiko berat badan lebih memiliki ambang batas lebih dari plus 1 SD.